Masih bersama kami di Indonesia Update, Saudara. Proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih di NTT menuai polemik. Tiang dan bagian lantai sekolah dijebol demi akses proyek pembangunan koperasi. Dalam video amatir ini, Saudara, terlihat seseorang berseragam TNI memotong satu tiang penyangga teras sekolah dasar. Teras sekolah juga turut dibongkar. Aksi ini pun diprotes warga. Pihak sekolah mengaku terkejut karena tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya. Keesokan harinya, pihak sekolah juga menemukan besi penyangga bangunan sudah dipotong dan rusak. Sementara itu, pihak Korem 161 Wirasakti Kupang belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian ini. Alat berat kan masih di bawah lapangan. Setelah itu kami sudah pulang. Berita tadi malam itu saya dengar dari teman, ada WA video itu. Kemudian setelah saya dapat berita itu, video itu, saya bilang, kenapa ini penerobosan ini nih? Tapi surat masuknya tidak ada. Pasca perusakan sekolah demi akses pembangunan Kopdes Merah Putih, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT memastikan akan memindahkan lokasi koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT menegaskan pembangunan koperasi Desa Merah Putih tidak boleh mengorbankan fasilitas pendidikan. Supaya jangan membenturkan, menggapkan antara koperasi Desa Merah Putih dengan sekolah. Tapi saya meminta kepada Bupati yang memiliki kewenangan supaya bisa mengharmonisasi kembali, membangun komunikasi yang baik sehingga tidak membenturkan satu sama lain. Tetap dibangun kah Bapak di lokasi yang sama atau? Itu pasti tidak dibangun. Koperasi Desa Merah Putih pasti mereka pindah titik karena itu ranah pendidikan. Masih terkait informasi pendidikan, Saudara, sejumlah sekolah dasar negeri di Blora, Jawa Tengah kekurangan siswa pada penerimaan murid baru tahun ini. Pihak sekolah pun pasrah jika sekolah harus ditutup. SD Negeri 2 Tempel di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terancam ditutup pada tahun ajaran baru tahun ini. Sekolah ini akan diregrouping atau digabung karena minimnya jumlah siswa yang ada. Saat ini jumlah siswa keseluruhan hanya mencapai 47 anak. Pada tahun ajaran baru ini pihak sekolah hanya menerima 4 siswa baru. Pihak sekolah pasrah jika sekolah harus diregrouping. Rencananya SD Negeri 2 Tempel akan diregrouping dengan SD Negeri 1 Tempel yang lokasinya hanya berjarak 300 meter. Untuk regrouping, iya. Karena kemarin ada monitoring dari pihak dinas. Tuh, jadi ada kesepakatan bahwa SDN 2 Tempel mau di regrouping dan kita sepakat. Pendaftaran SPMB untuk jenjang SD di Blora, Jawa Tengah saat ini telah ditutup. Namun pihak sekolah masih bisa menerima pendaftaran secara offline hingga dimulainya tahun ajaran baru. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pegambiran 1 di Kecamatan Lebah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat telah menghentikan sementara operasional dapur makan bergizi gratis. Penghentian layanan terjadi akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Menurut pengawas keuangan SPPG Pegambiran 1 Salikun, keterlambatan pencairan dana baru pertama kali terjadi sejak dapur gizi itu beroperasi pada Agustus 2025. Akibat penghentian ini, sebanyak lebih dari 2.200 penerima manfaat, mulai dari siswa TK hingga SMA, serta peserta posyandu untuk sementara tidak menerima makan bergizi gratis. Dana operasional biasanya diterima setiap pekan dan digunakan untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional harian lainnya. Ini baru pertama Pak di dapur kita. Sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan. Sebelumnya bagaimana memang mekanismenya? Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita untuk operasional selama seminggu ke depan. Di hari? Di hari Jumat.
Penghentian layanan makan bergizi gratis juga terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pekapuran Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat penghentian ini, lebih dari 1.900 penerima manfaat tidak mendapat distribusi makan bergizi gratis dan para siswa kembali membeli makanan di kantin sekolah. Pihak sekolah menyebut penghentian sementara distribusi MBG terjadi akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Bergizi Nasional. SPPG Pekapuran Raya melayani 5 kelompok penerima manfaat, mulai dari SD, SMK, serta kelompok balita, ibu hamil, dan menyusui. Kami masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Influencer sekaligus selebgram Keanu Angelo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel.